Assalamualaikum anak-anak. Hai hai hai. Hari ini kita akan membahas tentang operasi bilangan bulat. Nah, kemarin sudah dibahas ya tentang bilangan bulat itu apa aja. Cek video sebelumnya ya. Ini materinya. Oke, di operasi bilangan bulat ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama penjumlahan, kedua pengurangan, 3 perkalian, 4 pembagian, 5 perpangkatan, dan yang keenam adalah penarikan akar. Nah, langsung aja untuk yang pertama yaitu penjumlahan. Di sini ada suatu aturan yaitu A plus dalam kurung min B tutup kurung sama dengan, nah, di situ plus dengan minus. Itu maksudnya plus dengan minus itu adalah menangan yang minus. Jadi A dikurangi B. Kemudian contohnya misalnya ada 16 ditambah dalam kurung min 7 atau negatif 7 sama dengan, nah sesuai dengan aturan yang tadi plus dengan min itu adalah menangan yang min, berarti 16 dikurangi 7 sama dengan 9. Seperti ini ya. Untuk yang kedua, misalnya contohnya kedua-duanya min. Bagaimana? Nah, misalnya min 16 ditambah dalam kurung min 7. Oke, tetap sama ya. Plus dengan min itu adalah menangan min. Berarti min 16 dikurangi 7. Oke, kalian punya hutang 16, kemudian kalian berhutang lagi min 7. Berarti hutang kalian nambah kan? Nah, di sini sama dengan min 23. Seperti itu. Nah, kemudian contoh lagi misalnya kalau 16 tambah 7 udah nggak asing lagi ya. Tinggal langsung dijumlahkan saja, yaitu 23. Misalkan yang minusnya itu depannya aja, yang belakang positif. Oke, misalnya min 16 ditambah 7. Sama dengan, nah seperti tadi bacanya kalau minus itu kalian pinjam atau berhutang, berarti kalian pinjam 16, kemudian uangnya 7. Kalau positif itu adalah uang kalian. Berarti kalian kembalikan 7, hutang kalian tinggal berapa? Tinggal min 9. Seperti itu ya. Kemudian untuk komutatif penjumlahan di sini 16 tambah 7 ini adalah komutatif, yaitu bisa dibolak-balik yaitu 7 tambah 16. Hasilnya akan sama ya, yaitu 23. Kemudian untuk asosiatif penjumlahan di sini 7 tambah 16 buka kurung tutup kurung ditambah 5 sama dengan, ini juga artinya akan sama, 7 ditambah buka kurung 16 tambah 5 tutup kurung. Hasilnya pun nanti akan sama. Oke, untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang pengurangan. Di sini ada sebuah aturan yaitu A dikurangi buka kurung negatif B tutup kurung sama dengan, nah di sini min dengan min. Nah, apabila min dengan min itu bertemu berarti dia akan menjadi positif. Maka A plus B. Contohnya, misalkan 16 dikurangi negatif 7, seperti ini. Nah, ini akan sama dengan 16 ditambah 7, sama dengan 23. Nah, kemudian misalkan yang depan itu minus juga, bagaimana? Misalnya min 16 dikurangi min 7. Nah, seperti yang awal tadi, min dengan min itu adalah plus. Berarti minus 16 ditambah 7. Nah, ingat ya, kalau minus itu kalian pinjam uang, kalau positif itu kalian punya uang. Berarti kalian pinjam uang 16, kemudian kalian punya uangnya 7. Berarti kalian kembalikan 7, sisa utang kalian berapa? Minus 9. Kemudian misalkan kalau min 16 dikurangi 7. Nah, sama dengan, nah seperti tadi, kalian pinjam uang 16, terus kalian pinjam lagi 7. Berarti peminjaman uang kalian bertambah ya. Berarti min 23. Nah, kalau misalkan kedua-duanya yang minus atau dibalik seperti yang awal tadi, misalnya min 7 dikurang min 16. Nah, yang besar di belakang, misalnya angka yang besar di belakang.
Nah, itu sama seperti tadi, yaitu min 7, min sama min itu menjadi positif, maka kalian pinjam uang 7, uang kalian 16. Nah, berarti uang kalian ini agak banyak kan ya? Berarti hasilnya nanti akan menjadi positif, yaitu 9. Misal lagi contoh yang terakhir, yaitu 16 dikurangi 7. Kalau ini sudah umum ya, kalian sudah tahu jawabannya adalah 9. Seperti itu. Oke, untuk yang ketiga yaitu tentang perkalian di sini. Perkalian negatif dan positif. Nah, di sini ada sebuah aturan yaitu plus kali plus itu hasilnya nanti akan plus. Kemudian plus dengan dikali dengan negatif hasilnya akan negatif. Ingat ya, positif dengan negatif itu menang yang negatif. Kemudian negatif dikali positif, nah ini sama aja, yaitu sama dengan negatif, hasilnya nanti akan negatif. Kemudian negatif dengan negatif itu nanti hasilnya akan positif. Oke, misalnya contoh dengan angka ya. Misalnya di sini 12 kali 3. Nah, ini udah umum ya. Kalian sudah tahu ya jawabannya sama dengan 36. Oke, kemudian 3 dikali negatif 12. Misalnya seperti itu. Nah, ingat aturan tadi, positif dikali negatif, hasilnya akan negatif. Berarti kalian tinggal kalikan aja 3 kali 12, yaitu 36. Karena hasilnya negatif, berarti kalian kasih minus. Kemudian yang ketiga, misalnya contohnya min 3 kali 12. Nah, aturan yang ketiga tadi, min 3 min kali positif, hasilnya nanti akan negatif, berarti 3 kali 12 sama ya, 36, berarti min 36. Untuk yang terakhir, misalnya min kali min dengan angka yang sama, hasilnya nanti akan positif. Berarti min 12 kali min 3 itu sama dengan 36 positif. Oke? Kemudian di sini ada sifat komutatif perkalian, yaitu 12 kali 3 itu akan misalnya dibalik ya. Secara komutatif 3 kali 12 itu nanti hasilnya akan sama. Kemudian untuk asosiatif perkaliannya, yaitu buka kurung 3 kali 4 tutup kurung dikali 25. Itu juga akan sama dengan 3 kali 4 kali 25 tutup kurung. Oke, untuk yang keempat yaitu materinya tentang pembagian. Di sini ada sebuah aturannya, yaitu positif dibagi positif itu hasilnya tentu akan positif ya. Kemudian positif dibagi negatif itu hasilnya nanti akan negatif. Kemudian negatif dibagi positif itu hasilnya akan negatif. Kemudian negatif dibagi negatif itu hasilnya nanti akan positif. Nah, aturan ini hampir sama dengan perkalian ya. Oke, untuk yang pertama yaitu 12 bagi 4. Nah, positif dengan positif hasilnya akan positif. Langsung saja kalian bagi karena ini umum ya. 12 bagi 4 itu sama dengan 3. Nah, kemudian untuk yang kedua contoh yaitu positif dibagi negatif, misalnya 12 dibagi negatif 4. Nanti di sini di aturannya itu adalah hasilnya negatif, maka tinggal dibagi saja 12 bagi 4 yaitu 3. Berarti hasilnya negatif 3. Kemudian yang ketiga contohnya min 12 dibagi 4, hasilnya nanti akan negatif juga, berarti sama dengan negatif 3. Ini hampir sama yang atas ya. Tinggal dibolak-balik aja, plus bagi min, min bagi plus. Itu sama hasilnya negatif. Kemudian yang terakhir misalnya negatif 12 dibagi negatif 4. Nah, hasilnya nanti akan positif karena negatif dibagi negatif itu sama dengan positif. Maka hasilnya adalah 3. Oke, untuk yang kelima yaitu perpangkatan. Nah, di sini perpangkatan itu yang paling mudah ya. Misalnya A pangkat 2. Ini aturannya ya, A pangkat 2. Itu artinya A kali A sampai 2 kali. Misalnya A pangkat 3, berarti A kali A kali A sebanyak 3 kali. Nah, berarti ini tergantung dengan perpangkatannya ya. Misalnya lagi A pangkat 5. Nah, berarti ini A-nya dikalikan sampai 5 kali. Berarti A kali A kali A kali A kali A sampai 5 kali. Nah, misalkan di sini contoh bentuk positifnya 4 pangkat 3. Itu artinya 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 64. Tentunya positif ya, karena angkanya ini adalah positif semua. Kemudian gimana Bu kalau misalkan negatif? Oke, misalnya negatif. Negatif 2 pangkat 5. Nah, pangkatnya ini adalah ganjil, yaitu 5.
Berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 5 kali. Nah, ini kalau misalkan pangkatnya itu ganjil, berarti hasilnya nanti akan negatif. Jika pangkatnya ini adalah genap, berarti hasilnya nanti akan positif. Maka hasilnya adalah min 32, karena pangkatnya adalah ganjil. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang keenam yaitu yang terakhir, yaitu penarikan akar. Nah, di sini misalnya 5 akar 32. Ini artinya berapa kali berapa kali berapa kali berapa kali berapa sebanyak 5 kali yang hasilnya adalah 32. Ayo berapa? Iya, hasilnya adalah 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Jika kita kalikan, itu hasilnya adalah 32. Maka akarnya itu hasilnya adalah 2. Untuk yang kedua contohnya yaitu 3 akar 64. Nah, berarti berapa kali berapa kali berapa? Sebanyak 3 kali. Kalian harus mengikuti dengan yang di depan ya. Ini berapa akar berapa. Kalau di sini pangkatnya bisa 3, berarti kalian harus mengalikannya 3 kali. Kalau misalkan 5, berarti kalian harus mengalihkan 5 kali, seperti itu. Nah, berarti berapa kali berapa sebanyak 3 kali yang hasilnya adalah 64. Ya, hasilnya adalah 4. Biar 64 gitu ya. Oke, untuk catatan di sini aturan urutan pada operasi bilangan yang harus kalian kerjakan, misalnya di 6 semua tentang operasi bilangan bulat itu misalnya ada di dalam soal, kalian yang harus kalian kerjakan yang pertama kali yaitu pangkat dan akarnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua perkalian dan pembagian, yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan. Jadi harus diurut ya dari pangkat dan akar, kemudian perkalian dan pembagian, kemudian yang ketiga penjumlahan dan pengurangan itu yang terakhir. Seperti itu ya. Oke, sekian. Terima kasih untuk materi hari ini. Jangan lupa kalian subscribe dan kalian share. Jika kalian menyukainya, silahkan bunyikan lonceng kalian untuk materi selanjutnya. Terima kasih sekali lagi sudah mau membahas materi ini, sudah memperhatikan materi ini. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.